Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan organisasi yang telah kami buat yang bernama Selena dengan anggota yang pertama yaitu ada Atala Fakri Putrayani, kemudian yang kedua ada Natasha Priscilla Lizar, ada Muhammad Rahul, Sylvinia Nur Aisyah, Muhammad Alan Haikal, dan juga Muhammad Raihan Rakasya. Next. Kita masuk ke bagian logo perusahaan seperti gambar di samping. Jadi makna logonya sendiri yaitu bintang yang diambil dari nama Selena. Kemudian warna biru dan pink melambangkan gender pria dan juga wanita yang artinya skincare Selena ini dapat digunakan sebagai skincare unisex dan juga untuk segala tipe kulit. Kemudian dua sparkle di atas ini adalah sinar dari bintang yang melambangkan bersinarnya kulit yang sehat. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh Alan. Produce the best product for everyone experience. Kami memiliki beberapa visi misi. Yang pertama itu membuat produk skincare dengan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk semua jenis kulit dan memiliki sertifikat halal. Yang kedua, memiliki tempat penyimpanan produk di seluruh provinsi Indonesia. Yang ketiga, menyediakan tempat produksi yang bertaraf internasional, bersih, dan terjaga dengan baik. Yang keempat, memiliki toko-toko offline di kota-kota besar di Indonesia dan agen-agen yang terpencar untuk wilayah-wilayah yang jauh dari kota. Yang kelima, memiliki tenaga kerja yang cerdas dalam bidangnya dan bertanggung jawab. Yang keenam, menyediakan customer service yang responsif terhadap kritik dan saran dari pelanggan. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Raka. Baik, di sini ada struktur yang terdapat dalam organisasi kami. Yang pertama ada Atala Fakri Putrayani selaku direktur kami yang bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengawasi para kinerja manajernya agar kinerjanya sesuai dengan visi misi. Lalu selanjutnya ada Natasha Priscilla sebagai manajer marketing yang bertanggung jawab terhadap pemasaran dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk. Lalu ada Sylvia Nur Aisyah sebagai manajer operasional bertanggung jawab terhadap produktivitas tenaga kerja dan semua kegiatan yang terdapat di organisasi. Selanjutnya ada Muhammad Alan Haikal sebagai manajer finance yang bertanggung jawab terhadap keuangan organisasi dan perencanaan dana organisasi. Selanjutnya ada Muhammad Raihan Rakasya sebagai manajer produk yang bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dimiliki oleh organisasi, termasuk di dalamnya penelitian dan produksi. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rahul sebagai Human Resource Division yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, di mana perencanaan tenaga kerja dan evaluasi terhadap kinerja para tenaga kerja tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Atala. Budaya organisasi. Membangun budaya perusahaan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras dan konsistensi untuk bisa membangun budaya perusahaan yang baik. Bukan hanya itu, budaya organisasi juga digunakan untuk membentuk signature dari perusahaan itu tersebut. Seperti membentuk idealisme dan prinsip atas perusahaan itu untuk menciptakan value pada organisasi. Hal ini juga merujuk pada penciptaan citra terhadap pihak eksternal yang meliputi lingkungan, warga, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahul. Nah, di sini budaya di organisasi kami adalah yang pertama, memulai pekerjaan di kantor pusat setiap jam 8 sampai jam 5 sore dan untuk di toko-toko mulai jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yang kedua, bekerja menggunakan seragam setiap Senin dan Kamis. Yang ketiga, hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu menggunakan pakaian bebas dan sopan. Setiap hari Minggu akan ada penilaian siapa yang memakai outfit yang paling bagus. 3 bulan sekali menyelenggarakan acara di setiap kantor cabang untuk internal, meeting rutin setiap 2 bulan, yang terakhir kunjungan ke kantor cabang dan toko sebulan sekali. Selanjutnya, Untuk identitas organisasinya ada 3. Yang pertama, seragam yang bertema kasual. Yang kedua, warna logo perusahaan sebagai identitas warna yang digunakan untuk sebagai warna dasar. Dan yang ketiga, logo yang berbentuk bintang separuh yang berwarna biru dan pink. Ini contoh kasual OTD-nya. Ini contoh warnanya. Dan yang terakhir, ini contoh logonya. Untuk perencanaan organisasi akan dilanjutkan oleh Sisil.
Baik, kita masuk ke bagian perencanaan organisasi. Jadi di sini kami membuat 2 perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek dan juga perencanaan jangka panjang. Untuk poin pertama, perencanaan jangka pendek sendiri, yaitu kita memiliki outlet di setiap provinsi pada tahun 2024. Jadi caranya adalah dengan meningkatkan pemasaran melalui sosial media, maka acara-acara yang dengan tujuan mempromosikan di setiap kota di Indonesia itu akan terlaksana dan berada di outlet-outlet setiap provinsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tasya. Yang kedua yaitu membuka klinik perawatan di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2027. Caranya adalah menghadirkan tenaga kerja yang profesional di bidang perawatan kulit dan memiliki alat-alat mutakhir untuk perawatan kulit. Kita juga akan melakukan survei ke setiap provinsi dan menentukan lokasi yang strategis agar klinik ini bisa dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Lalu untuk perencanaan jangka panjang organisasi kami, yang pertama adalah menjadi merek skincare yang memiliki produk skincare untuk setiap permasalahan kulit. Caranya adalah dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa dialami oleh kulit. Dan kita juga akan menghadirkan tenaga kerja yang profesional di bidang produksi dan penelitian sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan bisa menangani masalah-masalah wajah tersebut. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Nah, ada juga melakukan ekspansi penjualan ke Asia Tenggara, yaitu dengan melakukan memasarkan produk menggunakan sosial media dan influencer-influencer Asia Tenggara untuk mengenalkan produk kami. Lalu membangun satu outlet di setiap negara di Asia Tenggara. Tentunya kami sudah melakukan penelitian dahulu terkait jenis-jenis kulit wajah orang-orang di Asia Tenggara. Selanjutnya, Nah, perencanaan jangka panjang kami yang terakhir adalah menjadi merek skincare yang go internasional. Caranya dengan memperluas pemasaran dengan mengikuti event-event internasional dan bekerja sama dengan influencer-influencer dari berbagai negara. Nah, selanjutnya rencana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah sosial media. Menggunakan sosial media sebagai media pemasaran dan penyebaran informasi tentang produk lain-lainnya. Yang kedua yaitu website. Jadi kita ini membuat website sendiri untuk penjualan produk kita, kemudian ada media untuk menampung kritik dan juga saran. Jadi di sini di website tersebut itu terdapat customer service 24 jam yang interaktif dan juga responsif. Kemudian yang ketiga ada aplikasi. Kita akan membuat aplikasi Celena. Di aplikasi tersebut kita bisa menjadi tempat mencari produk yang cocok dengan kulit wajah Anda. Kita akan melakukan survei ke setiap pengguna aplikasi agar tahu bagaimana jenis kulit mereka dan kami bisa menawarkan produk-produk yang sesuai dengan pengguna. Aplikasi tersebut juga bisa menjadi tempat pendaftaran klinik dan memilih perawatan apa yang pengguna inginkan atau mengatur pertemuan dengan tenaga kerja kesehatan kulit kami untuk konsultasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raka. Nah, jadi berikut ini adalah job desk anggota organisasi kami dalam pengerjaan tugas kali ini. Yang pertama ada bagian logo dan identitas organisasi dikerjakan oleh Natasha Pesaliza dan Tiana Raisya. Yang kedua ada bagian visi misi dan struktur organisasi dilakukan oleh Muhammad Rakasya dan Muhammad Alan Haikal. Lalu budaya organisasi dikerjakan oleh Atala Fahri Putrayani dan Muhammad Rahul. Lalu untuk perencanaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh semua anggota kelompok. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.